Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini ada satu unit televisi tabung ya. Ini dibawa dari kota Makassar. Ini jaraknya sekitar 180 kilo dari rumah saya, di kota saya, di kota Pindrang ya. Sudah di packing seperti ini. TV tabung kita belum tahu ini rusaknya seperti apa, tapi kata pemiliknya ini nggak ada gambar ya. Nah, kita juga nggak tahu kenapa ini dibawa cukup jauh dari Makassar, padahal Makassar itu ibu kota Sulawesi Selatan ya. Pasti di sana banyak tuser. Langsung saja teman-teman ya, kita bongkar dan kita lihat kerusakannya seperti apa. Oke teman-teman, ternyata ini TV dengan merek Aoyama ya, merek Cina teman-teman. Saya mau coba dulu, kita colokkan dulu ini sebenarnya kerusakannya seperti apa. Tidak ada gambar katanya, tapi kita nggak tahu tidak ada gambar seperti apa. Kita colokkan ya, kita on-kan. Oke, nyala TV-nya. Kita lihat dulu. Ternyata ini vertikal teman-teman ya, rusak vertikal. Oke, langsung kita bongkar ya. Oke teman-teman, TV sudah saya bongkar. Sekarang kita akan fokus ke mesin, terutama di area vertikal ya. Nah, di sini saya melihat ada satu buah elko yang kembung. Jadi karena ini TV dari jauh teman-teman, harus betul-betul teliti ya. Kita harus cek semua elko-nya. Kalau ada yang kering, itu harus langsung kita ganti ya. Kalau ada kembung seperti ini, walaupun belum kering, ini harus kita ganti juga. Kemudian kita cek juga untuk solderan. Penting kita cek solderan semua, jangan cuma di area vertikal saja yang kita solder. Kalau perlu cek di IC chroma, kemudian di area-area tegangan besar, area regulator juga. Kemudian di sini juga harus kita cek. Ini untuk menghargai pelanggan ya, sudah jauh-jauh bawa TV-nya ke sini. Jadi harus kita servis dengan sebaik mungkin. Oke, saya akan lepas dulu semua soket yang ada, kemudian akan saya balikkan mesinnya. Kita akan lihat jalur bagian bawah. Oke teman-teman, di bagian bawah seperti ini ya, untuk solderannya seperti ini. Dan untuk area vertikal bagian sini, di sini tadi saya lihat ada solderan retak, tapi ini untuk solderan defleksi horizontal ini teman-teman, yang ini dan yang ini horizontal. Nah, untuk kasih vertikal agak retak juga saya lihat. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan solder ulang semua solderan yang retak ya. Kita solder ulang semua, baik itu di area horizontal, di area power supply, ataupun di area IC chroma. Harus kita solder ya. Kalau kelihatannya retak itu langsung kita solder saja teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita solder semua yang kita curigai, semua solderan yang retak-retak ya. Sekarang saya mau coba dulu untuk menyalakan TV-nya dan kita lihat apakah ada perubahan setelah kita lakukan penyolderan ulang. Ini untuk elko-nya belum kita ganti ya teman-teman, elko yang kembung. Kita mau lihat dulu. Oke, ternyata sudah ada, ini kelihatan untuk mereknya. Oke, sudah muncul juga untuk USD nya ini.
Kemungkinan ini vertikalnya tadi bermasalah di solderan teman-teman ya. Jadi pada saat kita solder ulang, maka ini gambarnya sudah melebar. Langkah selanjutnya ini belum cukup sampai di sini teman-teman ya. Selanjutnya ini kita akan cek untuk elko nya. Semua elko akan saya cek. Elko di bagian sini, apalagi yang kembung seperti ini ya, harus langsung kita ganti. Untuk elko regulator ini sepertinya juga agak kembung. Nah, ini harus kita cek juga ya, nggak boleh luput dari pengecekan. Untuk elko B plus harus kita cek semua. Oke, saya ambil laser meter dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita periksa semua elko tadi, nah kita lihat di sini ada beberapa elko yang kering ya. Ini elko 470 mikro 35 volt, kemudian 100 mikro 35 volt, kemudian 4,750 volt, yang ini 2,2 mikro 50 volt. Nah ini ada satu elko lagi, elko besar ya, yang 450 volt. Ini elko regulator. Ini bermasalah juga teman-teman ya, sudah kembung juga. Tadi TV-nya bisa nyala dengan kondisi elko seperti ini, tapi sangat berbahaya, jadi harus kita ganti teman-teman. Nah jadi teman-teman pemula, satu hal yang sangat penting teman-teman perhatikan yaitu elko. Walaupun TV-nya sudah normal, tapi teman-teman perlu untuk memeriksa elko ini untuk menjaga agar TV-nya bisa awet. Jadi kita perbaiki dengan seksama. Walaupun tadi TV-nya sudah bisa nyala, tapi ternyata ini ada beberapa elko yang kering, ada yang hampir meledak seperti ini. Ini kalau tidak kita ganti bisa tinggi resikonya ya, bisa merusak komponen yang lain. Dan elko-elko kecil ini tentu saja akan berpengaruh, entah itu di gambar ataupun di tegangan. Oke, kita sudah menyiapkan elko pengganti. Ini tadi ada beberapa elko yang kering ya, 1 2 3 4 5 elko. Ini dia, kita siapkan elko pengganti 5 biji juga. Oke, langsung kita pasang ya. Oke teman-teman, setelah kita ganti semua elko yang kering, ini kita rapikan kembali TV-nya, kemudian akan kita tes selama beberapa jam ya. Oh ya, kita lupa tadi untuk solder bagian RGB sini harus kita cek juga. Nah, jadi untuk servisan kali ini kita maksimal ya, supaya pelanggan gak rugi bawa TV-nya dari jauh, 180 kilo lebih. Oke, kita solder dulu, kemudian kita rapikan dan akan kita tes selama beberapa jam.
Oke teman-teman, setelah kita solder ulang semua bagian yang retak-retak ya, ini kita solder semua tanpa terkecuali. Kalau misalnya kita lihat ada yang retak, itu harus kita solder ya, karena ini TV-nya dari jauh, jadi kemungkinan nanti kalau misalnya udah dibawa pulang itu kemungkinan ada getaran ya. Jadi perlu kita periksa semua teman-teman, termasuk ini juga bagian RGB. Kemudian tadi untuk elko yang sudah hampir kering atau yang sudah kering, sudah kembung, itu harus kita ganti teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes. Semoga TV ini sudah bisa nyala dengan normal dan tidak ada masalah lagi. Oke, itu dia. Oke, ini belum saya pasang untuk speakernya. Nanti akan saya pasang dulu, kemudian akan saya tes beberapa jam untuk memastikan bahwa TV ini sudah benar-benar normal. Oke teman-teman, saya rasa cukup dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.